Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini akan diperkenalkan mengenai konsep dasar stream, apa itu stream, jenis-jenisnya, dan contoh penggunaannya. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan konsep stream serta peranannya, dan mampu menggunakan stream untuk membaca masukan dan menulis keluaran ke standar streams. Subtopik yang akan didiskusikan antara lain, yang pertama background, stream, basic konsepnya, lalu tipe stream, file descriptor, default stream, nanti ada 3, ada standard input, standard output, dan standard error. Kita juga akan melihat salah satu contoh sederhana penggunaan stream. Mari kita mulai. Kita akan mulai dari latar belakang mengapa sih kita butuh yang namanya stream. Nah, nanti dengan mengetahui latar belakangnya, maka kita tahu tujuan dari penggunaan stream. Jadi, kita harus menyadari bahwa sebuah program itu pasti berinteraksi dengan dunia luar, selain program itu sendiri tentunya. Berinteraksi di sini bisa saja menerima masukan, input dari luar, kemudian memberikan output keluar ya. Keluar itu maksudnya selain ke program itu sendiri ya, dia akan memberikan hasil yang akan dinikmati oleh dunia luar atau oleh usernya misalnya ya. Misalnya Anda pakai spreadsheet application misalnya. Masa sih spreadsheet application itu tidak memberikan hasil kepada Anda, dia simpan sendiri, kan nggak begitu. Spreadsheet application juga akan menerima input dari Anda. Misalnya saya mau menjumlahkan dari kolom segini sampai kolom segini ya. Kolom segini tuh nilainya berapa, lalu kolom ini nilainya berapa, lalu kolom selanjutnya berapa dan seterusnya. Itu kan contoh interaksi antara Anda sebagai user dengan program yang Anda gunakan. Jadi ada interaksi di sana. Nah, interaksi di sini bentuknya adalah input dan output ya. Jadi input itu diterima dari luar program ya. Jadi konteks atau sudut pandangnya adalah dari sudut pandang program. Jadi program itu mendapatkan input dari luar dan memberikan output keluar ya. Jadi membaca input dari luar dan menulis atau memberikan output keluar. Nah, nanti keluar ini bisa ke macam-macam. Bisa ke layar, bisa ke berkas, bisa kemana-mana ya, tergantung dari kebutuhan dari si program dan desain yang mau kita implementasikan. Jadi pada intinya input-output adalah mekanisme untuk berinteraksi antara si program dengan dunia luar ya. Bisa dengan manusianya langsung penggunanya, atau mungkin dengan sistem komputernya, tidak langsung dengan manusianya, tapi dengan sistem komputernya ya. Itu contohnya. Baik, kita akan lanjut ya. Hubungan antara program dengan dunia luar itu bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi di sebelah kiri ini ada program, lalu di sebelah kanan adalah alat-alat atau tools atau peripherals yang kita bisa gunakan untuk berinteraksi dengan program. Ya, peripherals-nya di sini misalnya keyboard, lalu ada monitor layar gitu ya, lalu ada berkas ya, misalnya ya teks atau ya macam-macam ya, bisa CSV, bisa XLS, PDF, whatever itu bisa. Jadi ini contohnya ya. Jadi sebelah kiri ada programnya, kemudian di sebelah kanan ada peripherals yang dimana melalui peripherals ini dunia luar berinteraksi dengan si program ya. Nah, stream posisinya ada di tengah-tengah ya. Stream ini seperti sebuah abstraksi ya, sebuah abstraksi dari uh, peripherals ya, atau I/O object ya, peripherals atau I/O object dari sudut pandang si program. Jadi si program ini tidak melihat keyboard, program juga tidak melihat layar, program tidak melihat ada misalnya text file, dia tidak lihat itu. Yang dia lihat adalah stream. Jadi dia akan membaca dari stream dan menulis ke stream. Nanti stream itu yang akan meneruskan ke objeknya. Jadi misalnya contoh, ketika kita menuliskan sesuatu ke keyboard untuk berinteraksi dengan si program yang sedang kita pakai, jadi si program ini akan membaca dari stream apa yang kita ketik. Ya, dia akan baca dari stream, thread gitu ya, kemudian dia akan olah di dalam internal programnya.
Lalu kalau program ini sudah selesai mengolah, dia akan mengirimkan hasilnya ke stream. Nah, nanti stream ini akan meneruskan ke I/O object, misalnya ke layar, misalnya, atau ke berkas, gitu ya. Nah, untuk arah dari stream ini bisa dua arah, bisa satu arah, ya. Ada yang satu arah, memang peripherals-nya cuma bisa satu arah, ada yang bisa dua arah. Nah, ini contoh yang satu arah, misalnya keyboard, ya, satu arah. Ya kan, keyboard itu kan tidak bisa menampilkan output, ya. Dia cuma bisa sebagai media untuk memberikan input. Demikian juga dengan layar, ya. Layar itu ada yang bisa sih memberikan input, ya, misalnya touchscreen, ya, itu bisa memberikan input, tapi general situation biasanya layar itu hanya untuk memberikan output, ya, sebagai media untuk menampilkan output saja, meskipun ada yang bisa memberikan input juga, ya, misalnya touchscreen tadi. Kemudian berkas, ya, berkas ini juga ada yang hanya read only, hanya bisa dibaca, ya, ada yang read write, bisa dibaca dan bisa ditulis ke dalamnya. Itu gambaran secara garis besar. Jadi pada dasarnya sebuah program itu tidak berinteraksi secara langsung dengan I/O object yang dia butuhkan. Jadi sebuah program untuk berinteraksi dengan input object, misalnya keyboard, ya, dia tidak langsung bersentuhan dengan keyboard, ya, tapi melalui yang namanya stream, ya. Stream ini adalah abstraksi atau bagi si program, ya, dia tidak melihat secara langsung si I/O objeknya, tapi dia melalui stream, ya. Nanti stream ini yang akan berinteraksi dengan I/O objeknya, ya. I/O objeknya itu bisa berkas, bisa network, bisa keyboard yang tadi, bisa monitor, bisa macam-macam, ya. Jadi stream adalah abstraksi dari sudut pandang program, ya, itu adalah seperti jembatan, ya, menuju ke I/O object, ya. Meskipun dia tidak tahu, ya, si program ini nggak tahu I/O object di belakangnya itu apa. Ya, dia cuma tahu, oh, saya harus baca dari sini, dari stream yang ini. Oh, saya harus nulis atau mengirimkan output ke stream yang ini. Cuman itu aja. Dia nggak tahu ujungnya itu apa. Apakah ujungnya itu berkas, atau ujungnya itu monitor mungkin, atau ujungnya itu printer, ya, dia nggak perlu tahu, ya. Dia cuma perlu, kalau saya baca dari mana, saya nulis kemana, gitu ya. Apakah suatu stream itu bisa dibaca tulis atau bagaimana, itu aja yang dia perlu tahu, yang perlu diketahui oleh si program. Jadi itu basic konsep untuk stream, ya. Kita akan lanjut. Berikutnya kita akan lihat tipe-tipe dari stream. Jadi sejatinya cuma satu tipe stream, yaitu binary, di mana interaksi antara si program dengan dunia luar itu pasti binary, ya. Apakah dia mau berinteraksi dengan printer, itu binary. Apakah dia berinteraksi dengan misalnya keyboard, itu juga binary. Dengan standar output, dengan monitor, itu juga binary. Cuman ada satu lapisan yang bisa ditambahkan, yaitu teks. Jadi dia dikonversi dari binary menjadi teks. Nah, muncullah model yang kedua atau tipe yang kedua, yaitu text-based stream. Jadi sebenarnya text-based stream ini di dalamnya adalah a binary sebenarnya, ya. Cuman kita kasih satu lapisan ekstra sehingga kita nggak lihat binary aspeknya, kita langsung lihat teks aspeknya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan keyboard misalnya, itu sebenarnya teks, ya. Kita lihatnya teks, tapi di bawahnya itu sebenarnya binary. Cuman kita nggak lihat secara langsung si binary-nya itu, ya. Karena yang kita lihat sebagai user, atau ya kita lah, ya, sebagai user, ya, itu kita lihat teks, ya. Yang kita lihat teks, jadi sudah ada proses konversi. Demikian juga dengan monitor. Kalau kita pakai layar monitor kita sebagai output, standar output, maka yang kita lihat ini sebenarnya bukan binary, ya, tapi sudah text base. Nah, sebenarnya di bawah dari text base itu ada binary-nya, ya. Jadi semua stream itu pasti binary. Cuman apakah dia dilapisi oleh text converter, gitu ya, dia mengkonvert nilai-nilai binary itu ke tekstual atau tidak, ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan keyboard, bukan kita berinteraksi dengan keyboard, ya, tapi program berinteraksi dengan keyboard misalnya, ketika kita mengetikkan sesuatu terus kita submit, kita enter, gitu ya,
itu kan yang kita ketik itu kan sebenarnya tekstual. Nah, kemudian dari teks ini di-convert menjadi binary. Lalu binary ini masuk ke dalam program, lalu program membacanya, ya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi bukan bukan berarti ada dua jenis, benar-benar dua jenis stream ya, ada tekstual dan binary, enggak. Tapi kalau ada tekstual, di bawahnya itu ada binary, gitu ya. Jadi sebenarnya cuma satu jenis yang ada, yaitu binary. Cuman karena ada wrappernya, ada pembungkus ekstra yang bisa diberikan, maka dia menjadi tekstual ya. Jadi itu untuk tipe dari stream ya. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai file descriptor. Apa sih file descriptor ini dan hubungannya dengan stream itu apa sih? Nah, tadi kita sudah bicarakan bahwa sebuah program itu tidak secara langsung berinteraksi dengan I/O object, tapi melalui stream. Nah, stream ini sebenarnya dicatat atau disimpan atau di-manage oleh operating system. Ya, jadi operating system Anda yang nyimpen stream-stream itu ya. Lalu stream-stream ini dikasih label. Nah, label inilah yang disebut dengan file descriptor. Label ini membedakan antara stream yang satu dengan stream yang lain. Nah, file descriptor ini bentuknya adalah integer ya, nilai integer dimulai dari 0, ya, positif dia. 0, 1, 2, dan seterusnya, tergantung dari berapa stream yang di-maintain oleh si operating system. Ya. Jadi kalau operating systemnya lagi nge-maintain 10, ya berarti dia punya 0 sampai 9. Ya, kalau misalnya ada stream yang dihapus atau streamnya sudah di-close gitu, ya file descriptor untuk stream itu ya dihapus juga. Ya. Jadi labelnya juga ikut dihapus ya. Jadi ingat bahwa stream itu dilabeli oleh operating system, lalu labelnya dikasih tahu ke program. Jadi program itu cuma megang labelnya. Jadi misalnya si program itu bilang gini, saya mau membaca dari stream dengan label 1. Nah, dia kan baca dari label 1. Jadi dia akan tanya ke operating system, hey operating system, tolong dulu carikan stream label 1, saya mau baca dari situ. Gitu. Jadi operating system yang sebenarnya memanage stream-stream yang ada, ya, stream-stream yang sedang digunakan, kira-kira seperti itu. Ingat, setiap stream itu mewakili atau merupakan jembatan menuju suatu I/O object. Ya, jadi in general seperti itu. Nah, ada berapa jumlah stream yang bisa di-manage oleh operating system? Tergantung dari operating system Anda. Bisa macam-macam ya, bisa 40, bisa 60, ya, bisa mungkin lebih sedikit, tergantung dari operating system yang digunakan ya. Jadi itu file descriptor ya. Jadi file descriptor adalah label yang diberikan oleh operating system terhadap stream, dan label inilah yang diberikan atau yang diketahui oleh si program ya. Jadi program itu tidak langsung yang menyimpan stream, tidak, tapi program itu hanya dapat labelnya ya, seperti nomor urutnya si stream, kira-kira gitu ya. Kemudian nanti melalui nomor urut ini atau ya labelnya ini ya, file descriptornya, si program akan berinteraksi ke stream melalui operating system ya. Idenya seperti itu. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai default stream. Jadi ketika sebuah program Anda execute menjadi sebuah proses atau running program, itu by default dia punya akses ke 3 buah stream. Jadi default streams itu ada 3. Yang pertama input stream, lalu ada output stream, dan ada error stream. Nah, untuk input stream itu disebut juga dengan standar input, lalu untuk output stream standar output, untuk error stream standar error. Ingat bahwa setiap stream itu punya label ya. Untuk input stream labelnya adalah 0 ya, ini kan integer positif ya, 0, 1, 2. Nah, untuk 0 itu untuk standar input, 1 untuk standar output, dan 2 untuk standar error. Nah, kemudian standar input, standar output, dan standar error ini juga diberikan label, bukan label ya, diberikan konstanta ya untuk setiap labelnya. Jadi untuk label 0 itu diberikan konstanta namanya stdin file no. Kemudian ada stdout file no itu untuk label 1, kemudian ada standar error file no itu untuk label 2 ya. Jadi secara ilustrasi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi sebuah running program atau proses itu by default bisa
membaca atau memiliki akses ke standar input, ya, punya akses ke standar input streamnya. Lalu dia juga bisa menulis ke standar output dan bisa menulis ke standar error. Nah, untuk standar output itu untuk keluaran yang memang keluaran. Sementara standar error itu untuk keluaran yang berupa error message. Jadi kalau ada error di program Anda bisa mengirimkan keluaran dalam bentuk error, ya, itu ke standar error. Jadi jangan sampai Anda mengirim keluaran ke tempat yang salah. Misalnya program Anda memberikan output hello world misalnya, itu memang outputnya, tapi Anda kirim ke standar error, itu menjadi salah, ya. Sebaliknya, ketika Anda punya error message, tapi Anda kirim ke standar output, itu juga jadi salah. Ya, error message Anda harus kirim ke standar error. Ya, meskipun pada general konteks biasanya nih ya, standar output dan standar error itu menuju ke I/O object yang sama. Misalnya ke monitor. Meskipun begitu, ini bisa kita redirect ya. Redirect itu kita pindahkan gitu ya. Jadi kita bisa pindahkan standar errornya itu menuju ke stream yang lain, menuju ke I/O object yang lain, misalnya menuju ke berkas ya. Jadi result tetap Anda kirim ke standar output, tapi error message Anda kirim ke berkas ya. Standar errornya menuju ke dalam berkas. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini akan kita bicarakan lebih lanjut menggunakan redirection itu di sesi-sesi yang akan datang, masih agak jauh ya. Cuma idenya seperti ini ya. Jadi standard input by default bisa diakses oleh running program, kemudian standar output dan standar error juga bisa diakses oleh running program untuk mengirimkan keluaran ya. Apakah itu result, apakah itu error message ya. Jadi Anda kirim result ke stream yang benar ya, jangan Anda kirim ke stream yang tidak sesuai. Misalnya tadi ya, Anda punya error message tapi Anda kirim ke standar output, nggak boleh, itu salah. Atau Anda punya result tapi Anda kirim ke standar error, itu salah ya. Result Anda kirim ke standar output, kemudian error Anda kirim ke standar error. Ya, meskipun nanti ujungnya mungkin mereka menuju ke I/O object yang sama, tapi itu bisa kita ganti nanti. Ya, idenya kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan coba bahas sedikit-sedikit saja mengenai standar input, standar output, dan standar error. Ingat bahwa standar input digunakan untuk membaca. Jadi kalau sebuah program ingin membaca input, dia bisa menggunakan standar input. Ingat bahwa standar input ini by default sudah disediakan ketika sebuah program itu dieksekusi atau ketika dia menjadi sebuah running program. Ada banyak fungsi yang bisa digunakan untuk membaca dari standar input, misalnya scanf, ya, fgets, getC, ini untuk membaca karakter, kemudian getchar dan lain sebagainya ya, banyak sekali pilihannya. Silakan dibaca dokumentasi mana yang cocok untuk kasus yang sedang dikerjakan ya. Jadi tidak semua function ini cocok atau sesuai dengan kebutuhan atau kasus yang sedang dikerjakan. Jadi untuk standar input kira-kira seperti itu. Berikutnya untuk standar output seperti yang sudah disajikan bahwa standar output digunakan untuk menulis hasil ya, hasil atau teks yang memang bagian dari correct execution gitu ya. Jadi kalau sebuah eksekusi dari sebuah program itu memang itu outputnya, memang itu result, bagian dari resultnya, ya itu ditulis ke standar output ya. Jangan menulis ke standar error, yaitu perlu digarisbawahi. Nah, untuk fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk menulis ke standar output itu juga banyak sekali ya pilihannya. Silakan dicek ke documentation untuk bisa memilih yang paling tepat sesuai dengan kasus yang sedang dikerjakan. Berikutnya adalah standar error ya. In prinsip sangat mirip atau ya sama saja ya dengan standar output. Yang membedakan adalah tujuan penggunaan. Jadi ketika Anda punya error atau punya error message lebih tepatnya, ya ditulis ke standar error. Jangan ditulis ke standar output, itu salah ya. Jadi kalau ada error, ada kesalahan,
Anda tulis ke standar error, bukan ke standar output. Sekalipun in general context, in general case, itu biasanya standar error dengan standar output itu menuju ke I/O object yang sama. Tapi itu harusnya di luar dari aturan ini ya. Jadi Anda harus tetap konsisten. Ketika ada error message, tulis ke standar error, jangan ke standar output, karena itu salah. Berikut ini adalah sebuah contoh sederhana bagaimana berinteraksi dengan stream. Di sini string yang kita interaksikan adalah standar input dan standar output. Kebetulan di sini tidak ada standar error karena memang tidak ada error message. Semuanya baik-baik saja. Tapi kalau ada, ya nggak apa-apa. Nanti kita bisa buat untuk ke standar error. Baik, di sini kita punya sebuah main function. Ini adalah entry point, kalau Anda masih ingat. Kemudian di sana ada 3 buah variabel yang kita declare dan kita inisialisasi ya. Jadi ada variabel name, ini bentuknya array, bertipe char. Kemudian ada 2 buah floating point variables, ada weight dan ada height. Jadi ini massa dan tinggi ya. Jadi ada 3 buah local variable ini. Nah, kenapa ini local variable? Karena mereka berada di dalam sebuah scope atau dalam sebuah code block. Ya, code blocknya adalah function main. Kemudian di sana ada sebuah teks yang ditulis ke standar output, yaitu what's your name ya, menggunakan fungsi printf. Nah, printf ini by default akan mengirim ke standar output ya, by default. Kemudian ada scanf. Nah, scanf ini untuk membaca dari standar input ya. By default dia akan membaca dari standar input. Lalu di sana ada parameter yang diberikan ya. Itu %s. Nah, itu untuk format dari masukan yang nanti akan dibaca ya. %s itu untuk string. Jadi yang dibaca bentuknya string, nanti disimpan ke variabel name. Kemudian baris berikutnya ada di sana teks lagi yang ditampilkan ke standar output by default menggunakan fungsi printf. Lalu di bawahnya kita membaca input ya, ini scanf, kemudian %f. Nah, kenapa %f? Karena yang mau dibaca bentuknya adalah floating point number. Jadi kita menggunakan %f. Lalu di sana ada ampersand weight ya, ini untuk massa ya, untuk variabel massa. Jadi satuannya kilogram, nanti ya bisa diisi dengan nilai floating point. Nah, kenapa di sana pakai ampersand? Nah, ini kita akan bicarakan di lain kesempatan, tapi idenya di sini adalah membaca sebuah floating point value. Nah, di baris berikutnya kita juga menggunakan printf untuk menampilkan teks what's your height, tingginya ya, berapa sih tinggimu? Nah, teksnya seperti itu. Nah, di sini kita specify kemana kita akan menuliskan teks ini ya. Di sini kita menggunakan labelnya ya. Jadi di sini kita menggunakan labelnya. Jadi label untuk standar output itu adalah 1. Nah, di sini kita menggunakan konstantanya ya. Nama konstantanya adalah stdout file no. Sebenarnya bisa aja di sini kita tulis angka 1 untuk konstantanya ya, langsung angka 1 boleh. Tapi di sini kita menggunakan nama dari konstantanya, yaitu stdout file no, atau bisa ditulis 1 ya. 1 itu kan untuk standar output ya. Untuk standar error itu 2 ya, kira-kira seperti itu. Lalu ada scanf lagi untuk membaca input ya. Di sini dibaca bentuknya float juga, jadi pakai %f. Selanjutnya kita menuliskan sebuah teks ke standar output ya menggunakan printf. Di sana kita juga menuliskan sebuah variabel nilai dari variabel name ya menggunakan %s, karena nilai dari name itu bentuknya karakter ya. Jadi a sequence of character. Jadi kita menggunakan %s untuk string ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita menulis output atau ke standar output ya, teks ke standar output menggunakan fprintf. Di sana kita tuliskan stdout ya, itu menuju ke standar output. Nah, kemudian kita menggunakan %.1f ya untuk
menunjukkan formatting dari nilai floating point. Jadi di sini nanti akan satu angka di belakang koma atau satu angka di belakang point ya. Nanti ditampilkanlah height dan weight-nya ya. Jadi weight dan height-nya terbalik ya. Jadi idenya seperti itu. Kita akan coba jalankan sebuah program sederhana. Nah, berikut ini adalah program yang tadi ya sebenarnya, source code yang tadi. Kita akan coba melakukan kompilasi dan kita akan coba eksekusi ya. Nah, di sini nama programnya io.c. Oke, sekarang kita akan jalankan ya. What's your name misalnya saya tulis. Kemudian berat badannya misalnya, lalu tingginya, nah misalnya seperti ini. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini ya. Ini contoh saja. Jadi ini programnya sangat sederhana. Berikutnya saya ingin menyarankan Anda untuk mencari skenario atau kasus-kasus di mana fungsi-fungsi yang banyak tadi itu bisa dipakai. Meskipun saya tidak menjabarkan mengenai guna dari fungsi-fungsi tersebut secara rinci, tapi tadi dari contoh saya pikir Anda sudah dapat idenya ya. Printf itu untuk nulis, fprintf juga untuk nulis, kemudian scanf itu untuk baca, dan lain sebagainya. Jadi coba Anda cari case-case, misalnya kapan pakai getC atau pakai getChar atau yang lain ya. Coba Anda cari. Selanjutnya di masa mendatang kita akan membicarakan mengenai interaksi antara program dengan berkas dengan menggunakan pengetahuan yang kita sudah dapatkan dari sesi ini, dari stream. Jadi kita akan menggunakan stream untuk berinteraksi dengan berkas. Jadi kita akan memanipulasi berkas dengan menggunakan stream. Saya pikir cukup untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Terima kasih, ciao.